Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, bertemu lagi hari ini dengan Ustazah Sari. Kita akan membahas materi di kelas 7 SMP tentang teks deskripsi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi? Oke. Teks deskripsi berasal dari kata deskripsi yang berarti menggambarkan. Nah, dari sini bisa kita ambil pengertian bahwa teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, ataupun peristiwa secara jelas dan rinci, sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah bisa merasakan dan melihat langsung apa yang sedang digambarkan dalam teks tersebut. Oke. Untuk lebih bisa memahami apa dan bagaimana itu teks deskripsi, mari kita perhatikan cuplikan teks berikut. Oke, setelah memperhatikan cuplikan teks tadi, Ustazah yakin nih anak-anak Ustazah sudah mulai bisa memahami apa dan bagaimana itu teks deskripsi. Oke, seperti yang terdapat pada contoh tadi, di sana dijelaskan secara detail terkait rumah Ahmad. Di halaman rumah Ahmad yang terdapat pohon mangga, di depan rumah Ahmad dihiasi oleh bunga-bunga yang begitu indah, dinding rumah Ahmad yang berwarna putih dan jendela rumah Ahmad yang berwarna hijau, serta lantai keramik rumah Ahmad yang putih bersih dan barang-barang yang tertata dengan rapi. Nah, dari contoh tadi sudah bisa dipahami kan apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Oke. Selanjutnya, teks deskripsi itu memiliki beberapa ciri-ciri tertentu. Yang pertama, melukiskan atau menggambarkan sebuah objek secara konkret. Yang kedua, melukiskan sebuah objek secara jelas. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar seolah-olah merasakan sendiri. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri sebuah objek secara rinci. Yang kelima, menjelaskan sebuah objek secara khusus. Kenapa Ustazah bilang khusus? Seperti contoh yang tadi, di sana dijelaskan tentang rumah Ahmad secara khusus. Iya kan? Kalau misalnya yang dijelaskan hanya rumah saja, maka itu namanya bersifat umum. Tapi jika kita menyebutkan nama, misalnya rumah Ahmad seperti yang dicontoh tadi, maka itu berarti teks itu menjelaskan secara khusus. Maka itulah disebut dengan teks deskripsi. Nah, gampang bukan untuk memahami teks deskripsi? Dan yang terpenting, agar kita bisa lebih memahami materi-materi terkait bahasa Indonesia, kita harus semakin meningkatkan literasi dan juga semakin rajin untuk menulis. Karena dengan seperti itu, kita akan semakin terlatih dan secara tidak langsung pemikiran-pemikiran kita akan semakin terbuka. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.